Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele, tidur. Setiap malam kita melakukannya tanpa banyak berpikir, tanpa merasa perlu memperhatikannya secara khusus. Namun di usia senja, hal sederhana seperti posisi tidur ternyata bisa membawa dampak yang tidak kecil bagi kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berpikir, yang penting bisa tidur nyenyak. Padahal, tidak semua posisi tidur memberikan manfaat yang sama bagi tubuh. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami banyak perubahan. Aliran darah tidak sekuat dulu, tekanan pada pembuluh bisa lebih sensitif, dan posisi tertentu saat tidur dapat memengaruhi sirkulasi secara perlahan. Hal ini sering tidak terasa, tidak menimbulkan keluhan langsung, tetapi terjadi diam-diam dari waktu ke waktu. Ada seorang bapak berusia 67 tahun, Pak Rahman. Ia terbiasa tidur dengan posisi tertentu selama bertahun-tahun, dan merasa tidak ada masalah. Namun suatu hari, ia mulai merasakan pusing yang datang tiba-tiba setelah bangun tidur. Setelah diperiksa, ia mulai menyadari bahwa kebiasaan kecil yang ia anggap biasa ternyata perlu diperhatikan. Dalam hatinya ia berkata, ternyata hal sekecil ini bisa berdampak besar. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga memiliki kebiasaan tidur yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Jika hal ini terus diabaikan, dampaknya bisa sangat dalam. Bukan hanya rasa tidak nyaman, tetapi juga berisiko memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bahkan yang paling mengkhawatirkan, kebiasaan yang dianggap sepele bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gangguan serius seperti stroke. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah hal ini bisa dicegah dengan kesadaran yang sederhana. Tidak perlu perubahan besar, cukup memahami posisi tidur yang lebih aman dan menghindari yang berisiko. Maka dari itu, dalam pembahasan ini kita akan melihat bersama posisi tidur yang perlu diwaspadai oleh lansia, serta cara sederhana agar tidur tetap nyaman dan lebih aman bagi kesehatan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan kebiasaan tidur yang sering dilakukan di kolom komentar, karena dari hal kecil ini, kita bisa saling menjaga kesehatan bersama. Bapak dan Ibu, posisi tidur pertama yang perlu diwaspadai adalah tidur telentang dengan bantal yang terlalu tinggi atau posisi leher yang tidak sejajar. Sekilas posisi ini terasa nyaman, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai posisi terbaik. Namun jika bantal terlalu tinggi, leher akan tertekuk dan dapat mengganggu aliran darah ke otak. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Bangun tidur dengan leher kaku atau kepala terasa berat. Secara medis, posisi leher yang tidak netral dapat memberi tekanan pada pembuluh darah di area leher. Jika terjadi terus-menerus, hal ini bisa memengaruhi sirkulasi darah, terutama pada lansia yang pembuluh darahnya sudah lebih sensitif. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan berarti tidak boleh tidur telentang, tetapi posisi kepala dan leher harus tetap sejajar dengan tubuh. Ada seorang ibu berusia 65 tahun, Ibu Siti. Ia terbiasa menggunakan bantal yang cukup tinggi karena merasa lebih nyaman. Namun hampir setiap pagi ia bangun dengan rasa pusing ringan. Setelah ia mulai mengganti bantal dengan yang lebih rendah dan menjaga posisi leher tetap lurus, keluhan itu perlahan berkurang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata bukan posisi tidurnya, tapi cara saya melakukannya. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga memiliki kebiasaan yang sama. Jika posisi ini terus dilakukan tanpa diperhatikan, dampaknya bisa sangat dalam. Leher menjadi tegang, aliran darah tidak optimal, dan tubuh terasa tidak segar saat bangun. Bahkan yang perlu diwaspadai, dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius. Namun Bapak dan Ibu, solusinya sederhana. Gunakan bantal dengan tinggi yang pas, dan pastikan leher tidak terlalu menekuk. Posisi yang sejajar akan membantu tubuh lebih rileks dan aliran darah tetap lancar. Bapak dan Ibu reda berharga, dan kesehatan adalah hal yang perlu dijaga, bahkan dari hal kecil seperti cara kita tidur. Maka dari itu, posisi pertama ini mengingatkan kita bahwa kenyamanan belum tentu selalu berarti aman. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan kebiasaan tidur yang sering dilakukan di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling belajar menjaga kesehatan dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, posisi tidur kedua yang perlu diwaspadai adalah tidur tengkurap dalam waktu yang lama. Sebagian orang mungkin merasa posisi ini nyaman, terutama karena bisa membuat tidur terasa lebih lelap. Namun tanpa disadari, posisi tengkurap memberi tekanan pada leher dan dada, serta dapat mengganggu pernapasan dan aliran darah. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini.
Bangun tidur dengan leher terasa kaku atau dada sedikit tidak nyaman. Secara medis saat tidur tengkurap, kepala harus menoleh ke satu sisi dalam waktu lama. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan pada leher dan berpotensi mengganggu aliran darah ke otak. Selain itu, tekanan pada dada dapat membuat pernapasan menjadi kurang optimal. Pada lansia, kondisi ini perlu lebih diperhatikan karena tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam beradaptasi. Ada seorang bapak berusia 69 tahun, Pak Hadi. Ia terbiasa tidur tengkurap sejak muda dan merasa itu adalah posisi paling nyaman. Namun seiring bertambah usia, ia mulai sering merasakan nyeri di leher dan pusing ringan saat bangun. Setelah ia mencoba mengubah posisi tidurnya secara perlahan, keluhan tersebut mulai berkurang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata kebiasaan lama belum tentu cocok untuk sekarang. Kisah ini terasa begitu dekat karena mungkin Bapak dan Ibu juga memiliki kebiasaan yang sulit diubah. Jika posisi ini terus dilakukan, dampaknya bisa sangat dalam. Leher menjadi tegang, pernapasan terganggu, dan tubuh tidak mendapatkan istirahat yang optimal. Bahkan yang paling perlu diwaspadai, dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Namun Bapak dan Ibu, perubahan tidak harus dilakukan sekaligus. Mulailah perlahan dengan mencoba posisi miring atau telentang yang lebih aman, dan gunakan bantal yang mendukung posisi tubuh dengan baik. Bapak dan Ibu reda berharga, dan menjaga kesehatan bisa dimulai dari langkah kecil seperti ini. Maka dari itu, posisi kedua ini mengingatkan kita bahwa kenyamanan sesaat belum tentu baik untuk jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan posisi tidur yang paling sering dilakukan di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling belajar menjaga kesehatan bersama. Bapak dan Ibu, posisi tidur ketiga yang perlu diwaspadai adalah tidur miring dengan posisi tubuh yang terlalu melengkung atau tanpa penopang yang tepat. Posisi miring sebenarnya sering dianggap paling nyaman dan cukup aman. Namun jika dilakukan tanpa dukungan yang baik, justru bisa menimbulkan tekanan pada bagian tubuh tertentu. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Bangun tidur dengan pinggang pegal atau bau terasa sakit. Secara medis, saat tidur miring tanpa penopang seperti bantal di antara lutut, tulang belakang bisa berada dalam posisi yang tidak sejajar. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada pinggang bahu dan bahkan memengaruhi aliran darah jika terjadi dalam waktu lama. Pada lansia, kondisi ini perlu lebih diperhatikan karena tubuh lebih sensitif terhadap posisi yang tidak seimbang. Ada seorang ibu berusia 66 tahun, Ibu Rahma. Ia terbiasa tidur miring karena merasa lebih nyaman. Namun hampir setiap pagi ia merasakan pegal di bagian pinggang. Setelah ia mencoba menambahkan bantal kecil di antara lutut dan memperbaiki posisi tubuhnya, keluhan itu perlahan berkurang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata posisi yang benar membuat tubuh lebih ringan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Jika posisi ini terus dilakukan tanpa diperhatikan, dampaknya bisa sangat dalam. Tubuh terasa tidak nyaman, kualitas tidur menurun dan istirahat tidak maksimal. Bahkan yang paling perlu diwaspadai, dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan tulang dan sirkulasi tubuh. Namun Bapak dan Ibu, posisi miring tetap bisa menjadi pilihan yang baik jika dilakukan dengan benar. Gunakan bantal sebagai penopang, jaga posisi tubuh tetap sejajar, dan hindari posisi yang terlalu melengkung. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan tubuh yang sehat adalah bagian dari ketenangan hidup di usia senja. Maka dari itu, posisi ketiga ini mengingatkan kita bahwa bukan hanya posisi, tetapi cara kita melakukannya yang menentukan manfaatnya. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling belajar menjaga kesehatan dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, posisi tidur keempat yang perlu diwaspadai adalah tidur dengan lengan atau tangan tertindih, tubuh dalam waktu lama. Sekilas ini terlihat sepele, bahkan sering terjadi tanpa kita sadari saat tidur lelap. Namun posisi ini bisa menghambat aliran darah dan menekan saraf, terutama di bagian lengan dan bahu. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasakan hal ini, bangun tidur dengan tangan kesemutan atau terasa mati rasa. Secara medis, tekanan yang terlalu lama pada satu bagian tubuh dapat mengganggu sirkulasi darah dan fungsi saraf sementara. Pada lansia, kondisi ini perlu lebih diperhatikan karena aliran darah sudah tidak seoptimal dulu. Jika sering terjadi, bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga bisa memengaruhi kualitas tidur secara keseluruhan. Ada seorang bapak berusia 68 tahun, Pak Yusuf.
Ia sering bangun dengan tangan yang terasa kebas dan sulit digerakkan selama beberapa saat. Awalnya ia menganggap itu hal biasa. Namun setelah ia mulai memperhatikan posisi tidurnya dan menghindari menindih lengan, keluhan itu perlahan berkurang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata posisi tidur sangat berpengaruh. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Jika kebiasaan ini terus terjadi, dampaknya bisa sangat dalam. Saraf menjadi tertekan, aliran darah tidak lancar, dan tubuh tidak mendapatkan istirahat yang optimal. Bahkan yang paling perlu diwaspadai, jika dibiarkan, bisa memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Namun Bapak dan Ibu solusinya cukup sederhana. Usahakan posisi tangan berada di samping tubuh atau di posisi yang tidak tertindih, serta gunakan bantal untuk membantu menjaga posisi tetap nyaman. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan menjaga hal kecil seperti ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Maka dari itu posisi keempat ini mengingatkan kita bahwa hal yang sering dianggap sepele justru bisa berpengaruh besar. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling belajar menjaga kesehatan bersama. Bapak dan Ibu, posisi tidur kelima yang juga perlu diwaspadai adalah tidur dengan posisi kaki menggantung atau tidak, sejajar dengan tubuh. Hal ini sering terjadi tanpa disadari. Misalnya ketika kaki berada di luar, bantal atau posisi tubuh tidak sepenuhnya berada di atas tempat tidur. Sekilas terlihat tidak masalah, tetapi dalam waktu lama dapat memengaruhi aliran darah, terutama ke bagian kaki. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasakan bangun tidur dengan kaki terasa pegal atau kurang nyaman. Secara medis, posisi kaki yang tidak sejajar atau menggantung dapat menghambat sirkulasi darah balik ke jantung. Pada lansia, kondisi ini perlu diperhatikan karena aliran darah sudah tidak sekuat saat muda. Jika terjadi terus-menerus, kaki bisa terasa berat, kesemutan, atau tidak segar saat bangun tidur. Ada seorang ibu berusia 70 tahun, Ibu Aminah. Ia sering tidur dengan posisi kaki sedikit menggantung. Karena kebiasaan sejak lama, ia merasa itu tidak berpengaruh. Namun setiap pagi, kakinya terasa pegal dan kurang nyaman untuk digerakkan. Setelah ia mulai memperbaiki posisi tidur dengan memastikan seluruh tubuh berada sejajar, keluhan itu perlahan berkurang. Dalam hatinya ia berkata, ternyata hal kecil seperti ini perlu diperhatikan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalami hal serupa. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, dampaknya bisa sangat dalam. Sirkulasi darah menjadi kurang optimal, kaki terasa tidak nyaman, dan kualitas istirahat menurun. Bahkan yang perlu diwaspadai, dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan pembuluh darah. Namun Bapak dan Ibu, menjaga posisi tubuh tetap sejajar adalah langkah sederhana yang sangat penting. Pastikan kaki mendapat penopang yang cukup dan tidak menggantung saat tidur. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan kesehatan bisa dijaga dari kebiasaan kecil seperti ini. Maka dari itu posisi kelima ini mengingatkan kita bahwa tubuh membutuhkan posisi yang seimbang agar bisa beristirahat dengan optimal. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman di kolom komentar, karena dari sana kita bisa saling belajar menjaga kesehatan dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami berbagai posisi tidur yang perlu diwaspadai, kita bisa melihat satu hal yang sangat penting, bahwa kesehatan tidak selalu ditentukan oleh hal besar, tetapi seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, termasuk cara kita tidur, sesuatu yang terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat dalam bagi tubuh. Kita telah melihat bahwa posisi kepala yang tidak sejajar, tidur tengkurap, posisi miring yang tidak tepat, lengan yang tertindih, hingga kaki yang tidak sejajar dapat memengaruhi kenyamanan dan bahkan kesehatan tubuh. Semua ini bukan untuk membuat kita khawatir, tetapi untuk mengingatkan bahwa tubuh di usia senja membutuhkan perhatian yang lebih baik. Jika hal-hal ini terus diabaikan, dampaknya bisa sangat dalam. Tidur tidak lagi memberikan istirahat yang optimal, tubuh terasa lelah, dan dalam jangka panjang bisa memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Bahkan yang paling perlu diwaspadai, risiko gangguan serius seperti stroke bisa meningkat jika kebiasaan tidak diperbaiki. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah semua ini bisa diperbaiki dengan langkah yang sederhana. Tidak perlu perubahan besar, cukup mulai dari kesadaran kecil, memperbaiki posisi, menggunakan penopang yang tepat, dan lebih memperhatikan kenyamanan yang sehat. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan kesehatan adalah bagian penting dari kebahagiaan di usia senja.
Dengan menjaga tubuh, kita juga menjaga kualitas hidup agar tetap tenang dan bermakna. Usia senja bukan tentang penurunan, tetapi tentang bagaimana kita merawat diri dengan lebih bijak. Maka dari itu mari mulai dari malam ini, tidur dengan posisi yang lebih baik, agar tubuh bisa beristirahat dengan maksimal. Jika Bapak dan Ibu merasa ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus saling mengingatkan. Dan jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Karena dari pengalaman Bapak dan Ibu, kita bisa saling belajar menjaga kesehatan bersama. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu hal sederhana namun sangat penting untuk kita ingat, bahwa menjaga kesehatan di usia senja tidak selalu membutuhkan hal yang rumit. Justru seringkali dimulai dari hal kecil yang dilakukan setiap hari, seperti cara kita tidur. Mungkin selama ini kita lebih fokus pada makanan, obat, atau aktivitas fisik, tetapi melupakan bahwa sepertiga waktu kita dihabiskan dalam posisi tidur. Jika posisi ini tidak tepat, maka tubuh tidak mendapatkan istirahat yang seharusnya. Namun jika dilakukan dengan benar, tidur bisa menjadi waktu pemulihan yang sangat berharga. Ada seorang bapak berusia 71 tahun, Pak Idris. Ia tidak pernah terlalu memperhatikan posisi tidurnya. Baginya, yang penting bisa terlelap. Namun setelah mulai merasakan tubuh sering pegal dan tidak segar saat bangun, ia mencoba memperbaiki kebiasaan kecil ini. Perlahan ia merasakan perubahan, tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya lebih ringan, dan harinya terasa lebih baik. Dalam hatinya ia berkata, ternyata perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang berada di titik yang sama. Jika kita mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, manfaatnya bisa sangat besar. Tubuh lebih rileks, aliran darah lebih lancar, dan kualitas hidup pun meningkat. Bahkan yang paling penting, kita sedang mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sejak dini. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari satu perubahan kecil malam ini. Perhatikan posisi tidur, perbaiki yang kurang tepat, dan rasakan perlahan perbedaannya. Bapak dan Ibu tetap berharga dan berhak menikmati hidup dengan tubuh yang lebih sehat dan nyaman. Maka dari itu mari kita jaga diri kita dengan lebih baik. Dimulai dari hal yang paling sederhana. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar posisi tidur apa yang paling sering dilakukan saat ini. Karena dari sana, kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat di usia senja.